faktanya kakek gue pernah umroh zaman naik kapal itu kapal Bang? laut, betul. Naik kapal? Kakek dari mak gue. Dia umroh berapa bulan gitu? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan, Iya, 6 iya, bulan apa? Pergi 3 bulan, pulang 3 bulan. Iya. Oh berarti kalau 3 bulan pasti banyak singgahnya tuh ya, banyak singgah Iya. di beberapa negara gitu. Lah iya kalau enggak kan capek yang ngedayung. Si goblok. Lah emang jadi ini kapal apa Perahu namanya? naga lu bilang perahu naga. Singgah-singgah ke Water Seven, Gitu itu One Piece sudah One Piece. Pulau tuh. Sabodi. Heeh. Ada yang umroh terus karena pas di perjalanan hamil Terus sampai sono lagi hamil gede pulang nggak bisa pulang. Kenapa? Ya karena hamil gede. Oh, hamil gede. Oh. Jadi menetap di Arab. Tetap di Arab. Sampai tua. Jadi warga Arab. Menetap di Arab. Beranak pinak sampai gue punya saudara orang Arab. Balik lagi di podcast. badan. Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di PBB spesial Ramadan bersama Ustadz Didi. Ustadz ini. Gue masih agak janggal manggil Dika tuh Ustadz ya. Iya gitu. Dik aja gue juga berapa kali kecolongan. Wah, kayak enak nih. Padahal dia udah harus setat nih, setat. Padahal dia udah mimpin jamaah umroh dia. Username-nya ganti tuh Ustadz Didi. Udah mimpin jemaah umroh Bang Dik. Mimpin Ustadz, dia. Udah berapa total jamaah lu? Hitungannya mutawif juga berarti? Mutawif juga. Oh iya. Oh, iya. Kalau mutawif tuh maksudnya orang yang menjadi mutawif tuh harus punya skill apa tuh Ustadz? Menguasai lapangan Mekah Madinah Oh itu. Jeddah. Oke. Sama paham fikih umroh. Fikih umroh. Betul. Oh ilmunya ada. Iya. Sunah-sunahnya gitu ya. Sunah-sunah, rukun-rukun. Rukun-rukun. Betul. Dan apa yang harus dilakukan. Mikot gitu-gitulah. Tapi kumis lu tumbuhin. Style. Tapi Emang kenapa yang iya, kenapa dengan Kalau kumis? di kata Rasul tuh cukur kumis tapi tumbuhin jenggot. Iya, biar beda sama Kalau dia Kaum Yahudi ya. Kalau dia cukur jenggot tumbuhin kumis. Masalahnya gue manjangin jenggot jelek. Jenggotnya. Jenggot Felix Xiao. Gak cocok. Jenggot Felix Xiao. Yang gitu. Felix Xiao kan satu-satu doang gitu. Felix Xiao. Iya, Oh gua kayak juga. Bang Popon dulu. Iya, gue juga. Iya. Gue juga jelek Gitu. gue. Gue bilang kan kalau Agak jenggot ini lebat. jenggot Felix Xiao. Oh, gitu. Iya malah jelek mendingan. Itu fokus umroh aja atau haji? Umroh Oh. aja. Tapi haji lu udah pernah? Udah pernah. Berangkat atau megang? Megang pernah. Oh. Masya Allah. Jadi petugas Jadi haji? petugas haji. Oh enggak, monitoring dari Jakarta. Oh, ada jadi monitoring petugas dari haji. Jakarta. Yang itu tuh Apa? kan ada menteri-menterinya. Oh, Lalu, korupsi. Korupsi. Kenapa dia terlalu udah ngomong aja. Coba jenggol tapi takut gimana ya? Ya udah. Singgul aja. Sesuatu yang udah fakta ya omongin Iya aja. sih benar. Tapi usah. nggak rame tuh. Rame yang kemarin artis. Yang mana? Yang mana? Yang penyanyi cilik, Cikita Medi ya. Oh. Dia udah daftar jadi petugas haji, diterima. Terus Tapi dibuang. Ciki Oh, Fauzi, dibatal. Ciki Fauzi, anaknya Kang Ikang Oh Fauzi. iya, Ciki Fauzi. Ciki Medi mah beda lagi. Oh iya, Ciki Medi. maaf. Kita media mah baru cerai kok kata gue. Iya. Aduh aja kalau gitu Suaminya lagi. ini apa terlilit utang. Terus ada juga tuh Sama yang, kayak suaminya Boyan ya. Iya, mirip gitu. yang masalah apa? Yang Quran itu? Kemarin Oh viral. betul, Dia wakaf kalau ngomong Quran. harus ketawa sih. Awaan lu. Apa sih An? Ada kan? Oh iya, wakaf Quran, wakaf Quran. Wakaf Quran. Ini korupsi. Bukan. Apa? Jadi ada influencer inisialnya Iya, influencer. Taki lah. Iya. Oh Taki Malik. Iya. Oh yang mantannya anaknya Yusuf Mansur. Wah, nggak tahu emang gue. iya. Beda. Dicerai. Beda. Sunan. Oh Sunan Kalijaga. Anaknya Sunan Anaknya. Kalijaga. Dia ngewakaf Quran harganya 60 real. 80. 80 real. 80 Real. Fakta lapangannya tuh harganya 25 sampai 35 real. Iya. Oh Loh, dia untungnya markup banyak jatuhnya. Iya, katanya. Katanya. Katanya diduga lah. Oh. Enggak sih kalau misalnya harga segitu tapi naikin harga segitu markup ya. Markup. Kalau Iya. kita tahu harga pasar tuh. Iya, tapi kan banyak yang nggak tahu. Kalau kan. mungkin cuman misalnya 30 nih harganya 30. Dia cuma naikin 40, 40. 45 aja masih oke lah ya. Ya karena mungkin spare biaya misalnya siapa tahu jalannya. dia
naik harganya takut-takut Iya, kurang gitu kan. sama Iya. ada biaya jalan lah gitu. Ini mau nyari untung Ini mah kayak jalanin jaket anak SMA ya itu kan. Atau enggak Bandung nih, Bandung. kemeja Iya. gitu ya kan. Iya, jalanin jaket ini Iya, mah. ini mah nyari Bandung untung. nih, mau buat ongkos ke Bandung nih gitu. Padahal mah di sini Cipadu. Cipadu lagi. Kalau umroh sama haji tuh kadang orang ngetrik ya kayak beli oleh-olehnya di Jakarta juga ya. Di Tanah Abang. Iya. Iya kan, Benar, ngetrik ya, benar, ngetrik. benar. Ah. Orang soalnya di Tanah Abang udah ada yang jam-jam Jual. botol Ah, kecil itu betul. juga. Iya, kan. betul. Bahkan jual botolnya sendiri, botolnya doang. Jadi kalau misalnya lu pulang bawa yang sejerigen, lu tinggal nuang-nuang sendiri ya ke botol kecil udah ada stikernya gitu. Oh jadi kayak anjir dari Arab bener nih gitu. Iya. Padahal dari Mekahnya dia Padahal- Tapi ya air jam-jamnya bener sih dari Arab. Iya. Kan kita Tapi kalau belinya di Jakarta kalau gitu. pulang umroh biasanya satu orang boleh bawa di 5 liter. dibawain, 5 liter. gue 5 bilang liter. aja ke orang-orang gue pengen umroh nih tapi gue gak ada posting-posting. Pulang-pulang dari Tanah Abang. Oh iya bisa juga iya beli korma situ kan. Beli Korma mah jam-jam. udah di mana-mana, Indomaret ada. Kok mungkin kalau zaman dulu orang ngetriknya gitu ya. Kan nggak di sosmed, nggak Oh, diposting iya, apa mungkin iya banyak yang sih. ngetrik gitu kan. Mungkin. Mungkin. Dia pulang kampung doang, bilangnya umroh. Pulang-pulang. Tapi faktanya kakek gue pernah umroh zaman naik kapal itu, kapal Bang. laut betul. Naik kapal? Naik kapal kakek gue, kakek dari mak gue. Kakek, Kan orang berapa kaya minggu? kan kakek gue. kakek yang di rumah Menteng itu. Rumah Menteng mah asrama, kakek gue rumahnya di Medan. Oh, di Medan. Di Medan. Kan dia petugas perkebunan, juga perkebunan yang zaman Belanda itu. Iya, iya, iya. Dia umroh berapa bulan gitu? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan, Anjir, iya, 6 iya, bulan apa? Pergi 3 bulan, pulang 3 bulan. Iya. Jadi bahkan di rumah gue yang di Medan itu, rumah keluarga mak gue yang di Medan, masih ada tuh peti gede. Jadi umroh nggak bawa koper, bawa peti. Oh. Karena saking banyaknya yang dibutuhin. Masih ada, Bang. Petinya masih ada. Oh, petinya aja. Kayak harta karun gitu, peti harta karun. Iya kayak gitu. Kayak peti harta karun. Peti, gue peti gede. Oh, berarti ya, petinya masih dijadiin ada kayak namanya? barang ini aja apa kayak meja atau buat naruh-naruh barang Oh dalamnya berarti gitu. kalau 3 bulan pasti banyak singgahnya tuh ya, banyak singgah Iya. di beberapa negara gitu. Lah iya kalau enggak kan capek yang ngedayung. Si goblok. Lah emang jadi ini kapal apa Perahu namanya? naga lu bilang perahu naga. Singgah-singgah ke Water Seven, Gitu itu One Piece sudah One Piece. Pulau tuh. Sabodi. Heeh. Emang singgah-singgah lah pasti kan, maksudnya kan namanya perjalanan laut butuh ada apa namanya refill perbekalan. Oh jatuhnya traveling ya, jatuhnya kayak traveling Traveling, juga traveling. udah. Berarti- Makanya nggak jarang yang pergi umroh nggak balik Karena karena sakit jalan. sakit di perjalanan selama itu. Perjalanan. Bahkan dari keluarga emak gue, dari keluarga nenek gue, ada yang umroh terus karena pas di perjalanan hamil Terus sampai sono lagi hamil gede pulang nggak bisa pulang. Kenapa? Ya karena hamil gede. Oh, hamil gede. Oh. Jadi menetap di Arab. Menetap di Arab. Sampai tua? Jadi warga Arab. Menetap di Arab. Beranak pinak sampai gue punya saudara orang Arab. anjir jatuhnya Bener-bener orang Arab. Tapi itu bisa dibilang rezeki apa bukan ya? Iya, Maksudnya bisa iya, dibilang betul. rezeki apa bukan nih kan? Tapi dia nggak kangen Indonesia. kan dia kan dari nenek kan, dari nenek gue tuh dari Melayu. Jadi kalau manggil kakek tuh Ato. Atau ya atau. Jadi gue ada Ato dari orang di sana orang Arab. Orang Arab asli Ato. Namanya Arab. Ato Tahir. Oh, tuh tahu. Kita panggil Ato Tahir. Hamilnya sama orang Arab. Bukan enggak sama kakek nenek nih. Lahir. Enggak umroh. Umroh. Ini bukan kakek nenek gue langsung. Iya, Nggak iya. kayak bapaknya kakek nenek, Oh, iya, apa iya, bapaknya iya, nenek iya, gue iya. atau kakeknya Saudara nenek gue lah gitu. ya. Berumroh nih sono. Pas di perjalanan istrinya hamil. Pas pulang istri kagak bisa ikut kan karena Iya. lagi hamil gede, jadi suaminya doang yang pulang. Oh, suaminya dua yang pulang. Iya, istri ditinggal di sono. Ditinggal sampai sekarang. Ya kan akhirnya ada turunan, nah bagaimana? Akhirnya punya anak, nikah lagi di sono. Sama orang Arab. Punya anak, nah itu anaknya itu yang jadi atuk gue itu. Oh, maksudnya balik-balik dapat emas jatuhnya itu pulang-pulang bawa orang Arab sih bingung aja. Ada atuknya, ada gue. Zap sih oleh-olehnya oke sih. Iya. Kenapa enggak itu aja karena perjalanan jauh? Kenapa enggak ke gua yang di Tasik? Iya. Ya Allah.
ini pernah dilewatin Wali Songo loh Iya. ini. Ke Arab, ke Mekah. Iya, emang sewali Songo itu orang semua. Bener. Makanya. Tapi gue juga nggak percaya tuh kalau yang ini dulu pernah Wali Songo pernah kesini untuk ke Mekah nggak percaya Ya juga mungkin gue. jadi wisatawan budaya. Kayaknya aja. sekaromah-karomahnya Wali Songo. Wali Songo pasti ada jalan-jalannya. Kecuali dia nabi ya, kecuali kalau nabi kan pasti naik Mujizat. 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 Mujizat setelah Nabi udah nggak ada lagi ya Dik? Mujizat Startnya? nggak ada. Karomah ya, Adanya Jat? Karomah. Oh, tapi karomah levelnya emang selevel mujizat. Tapi hikmahnya karomah ada membuktikan bahwa mukjizat Nabi itu mungkin. Bener. Oh. Itu. Kalau yang katanya karomah bisa narik rantai dari langit. Ada tuh. Ada tuh gue tahu. Ada tuh yang Gua tahu tahu, gua tuh. gua juga tahu. Gua tahu lagi Terus tuh anjir. Tapi bang kalau denger yang itu cerita aneh-aneh cerita Iya, itu kayak ya. kayak Jujur aneh. kayak iya. Syekh yang lainnya. Gue yang megangin rantai dari atas sih. ngadu ilmu. Terlalu bola ceritanya tuh bener-bener setup punchline ya. Iya. Masa cerita riwayat setup punchline. Dan ngomongnya yakin lagi ya. Iya. Ngomongnya yakin. Itu tuh. Terus orangnya sama-sama mulu yang cerita. Iya, orang Betul, itu. betul, betul. Itu Makanya siapa gua bilang sih? orang itu. Gak tahu. Nggak tahu juga. Ini mushaf. Ini bukan dari Ka'bah ya. Kalau Ka'bah mah bisa, tapi ini mushaf langsung dari makam Nabi. Ini kalian boleh cium. Akhirnya pada rebutan kan. Diambil sama dia. Jangan berebutan, kalian sama aja mempermalukan Nabi gitu-gitu. Jadi disimpan lagi mushafnya. Kalau gue yang lewat di FYP gue dor gitu. Itu yang mana? Ada tembak-tembakan. Oh iya. Ada yang katanya kalau yang orang katanya beriman banget sampai hilang akal ada namanya apa? Majedub. Yang orang datang terus minta ruqyah atau apa dikasih tembakan mainan. Ada Oh, yang buat ngobatin ya. Iya. Obat Oh iya. Terus kalau sekarang yang FYP yang viral itu yang sahur. Sound sahur bang, sahur gitu. Ada lagunya. Ini sama konteks Beda apa? orang. Terlalu loncat anjing. Gue gak paham gue apa yang ngomongin anak Kalau di pinggir diem, di tengah brutal. Di tengah loncat. Angga nih yang nyuruh tengah nih enggak. yang nyuruh tengah. Nih, Ini juga ada di- aktif sih di tengah. Tapi kemana-mana Tapi gue bingung sahur apa? Gue sahur taunya Mimi Peri. Gua habis Ada sound yang Sahur. kalau sahur sekarang kan yang ini kan yang POV sahur deket masjid. Sahur apa yang ini? Enggak yang ini. Ya Allah. Belum muncul. Mama Gufron. Oh, Mama Gufron. Itu kenapa ya nggak diproses juga ya sama MUI gitu-gitu ya? Makanya gue heran tuh. Kenapa tuh Stad? Kenapa? Kalau kita nganggapnya itu kayak penyakit aja kan, penyakit di tubuh Islam gitu loh. Kenapa itu tidak diobatin sama petinggi-petingginya gitu? Bahkan sampai dia diundang ceramah mana-mana. Apakah karena akhir zaman Ustaz? Kan ada tuh katanya emang kaum-kaum yang emang di akhir zaman memang muncul yang kayak gitu-gitu tuh. Kaum apa nih? Ya ada bakal Ada, bakal di akhir ada. zaman itu bakal ada kan katanya. Itu gimana Ustaz? Itu gimana? Tapi mungkin nggak fenomena Mama Gufron ini gara-gara tau Lord Tangga nggak? Hah? Lord Tangga. Lord Tangga iya tahu. Dia kan waktu masih hidup kan ngomong A, B, C, D. Tapi bener Oke, gitu. Pas meninggal ternyata bener. Oke. Nah, Mungkin nggak Mama Gufron tuh orang jadi mikir gitu. Gak mungkin. Karena terlalu kasar anjing. Maksudnya pas nanti dia meninggal bener gitu. Ternyata bener. Oh, ternyata bener. Suara semut gini. Enggak, Suara. masa bener, oh ternyata Mama Gufron penjaga gawang neraka. Emang iya dia Ada ngomong. Dia ngomong penjaga gawang neraka. Penjaga gawang Kenapa di neraka. neraka ada gawang? Gak tahu. Dia ngomong gitu. Bukannya itu malaikat. Enggak. Itu kan pintu. Oh pintu ya. Bener enggak? Keprok atuh gitu-gitu. Oh iya. Iya. Saya bilang sendiri kepada Allah. Gitu-gitu. Kacau ya, iya. Itu kacau anjing Itu itu. mah Itu harusnya bahkan diboikot anjing. Iya itu. tapi enggak masih Betul ada. harusnya ya. Itu bahkan lebih menistakan agama daripada misalnya Bang Panji yang katanya ngomongin sholat gitu kalau Iya, menurut betul. gue ya. Atau enggak? Soalnya kalau Gufron udah gak ada logikanya. Iya. Yang diomongin Gufron kan. Iya. Sedangkan yang diomongin Mas Panji atau yang Muslim coki Muslim. Iya. hitungannya yang trans 7 sampai di duduk boykot, itu. iya. Oh iya yang ngomongin pesantren itu ya. Iya. Iya, itu kan Ini harusnya lebih di boykot itu gitu. iya. Iya. Si Mama Gufron sama yang
yang ngomongin rantai dari atas Iya, itu rantai harusnya dari atas itu toxic Iya. sih itu udah. Ya. Kan ya siapa tahu aja gara-gara dia semakin banyak diundang, makin banyak juga masyarakat yang percaya. Betul. Karena betul. masyarakat juga kadang nggak pakai logika kalau mempercayai sesuatu kan. Iya. Nggak dilogikain dulu. Kadang malahan di Indonesia tuh orang lebih meyakini apa ya, lebih fans orangnya daripada agamanya sendiri. Bener. Tokoh. Iya kan? tokoh. Iya kan, ngefans tokoh kan. Daripada agamanya gitu yang dipegang. Padahal kan agama tiang semuanya. Oh, sedangkan dari jauh tuh sebenarnya udah dibahas sama si Tan Malaka. Apa tuh? Dia bikin lagu. Bikin lagu. Bikin buku namanya Tan Malaka apa Patibop nih? Kenapa jadi bikin lagu? dia bikin buku Logika Mistika. Oh, logika. Oh, logika mistika. Iya, orang-orang tuh susah maju karena terlalu mempercayai Oh, berarti hal-hal. paham kiri itu benar berarti. Enggak juga. Kalau logika mistika kan ceritanya apa sih? Dia nggak percaya sama Oh. mistik kan? Iya, orang-orang kita tuh terlalu percaya dengan mistik terus Mistik. dengan Karena budaya kan katanya. iya. Katanya melestarikan budaya dan lain-lain gitu. Nah, harusnya itu tugas negara kan, tugas negara yang biar orang-orang nih cerdas nih nggak kemakan mulu nih Lah, sama emang negara. Iya emang orang gue baru lihat FYP guru di NTT gaji cuma 200 Oh, gue lihat tuh, Itu gue ya lihat. Allah. Terus Ya Allah. ada tuh Gue nangis Yang gitu. naik truk ya berarti. Iya, Naik truk itu Iya, gue gila lihat itu. tuh, gue ada lihat. tuh Betul. apa pegawai SPPG ini buka bareng. Pegawai SPPG apa? Buka tuh? bareng. Standar. Kan kita tadi ngomongin Iya kan honorer. karena gini karena Iya, iya. guru honorer sementara yang SPPG dia buka-buka bareng, Oh, padahal ada yang keracunan apa. gitu. Sedangkan si guru Guru-guru honorer yang bapak-bapak itu gajinya- kan itu udah puluhan tahun. Iya. dong. Masih- Malah gue dapat info Tapi kan bisa buka barang juga itu guru. iya. Iya masalahnya bukan dibuka bareng Bukan kan. masalah, tapi ini gaji. tadi Iya. kan gue ngomongin negara tuh harus mencerdaskan rakyatnya supaya tidak percaya dengan hal-hal mistik sama orang-orang yang gampang dibohongin. Iya. Nah, tapi masalahnya negara itu tidak memfasilitasi guru untuk mencerdaskan bangsa. Iya. Karena Itu. cuma ngasih dikit. Iya. Terus sama SPPG Iya itu. buka bareng. Gua yang negara Masa lu masalah. nggak nangkep boleh. kok aneh gue ya, ya negara enggak ya gitulah. Kok bisa lu? Kok aneh gue ya baru nyadar. Iya. Kan kita ngomongin tadi kenapa ya? balik ke Balik. ya, Iya, tapi emang topik agama ini dibahas sama filsuf barat lah. oke. Jadi ada filsuf namanya Nietzsche. Pernah dengar nggak Nietzsche? Dia nyetusin namanya ada mentalitas tuan dan mentalitas budak. Oke. Kenapa masyarakat timur, masyarakat kita bahas Indonesia deh, Iya. Oke. bisa mundur? Karena misalnya kita nonjok orang nih, si orang itu solusinya bakal sabar. Ya udahlah nanti ada yang bales. Sedangkan kalau mentalitas tuan itu kalau ditonjok tonjok balik Oh. gitu. Kenapa Eropa bisa maju? Karena dia Nonjok balik. Iya, karena dia mengedepankan itu. Oh. Mentalitas seperti itu. Kalau kita mentalitas budak. Kata Nietzsche. Oh iya. Iya, karena Kalau di segi agama gimana tuh? Ah iya kan kadang kita kan kayak soal masalah gak apa-apa biar Tuhan yang bales. Iya, Tuhan Iya. dulu. Ah. Ini kan masuk ke logika mistika tadi ya. Iya. Mungkin itu salah satu kelemahan Negara kita. Muslim lah, negara Muslim menurut sudut pandang Barat. Oh. Kita tuh sabar, ntar ada yang balas karena kita prioritasnya akhirat. Oke. Jadi dunia nggak perlu dikejar mati-matian lah. Kalau orang barat tuh gua aja yang bales, nggak usah ntar gitu Iya, ya. kayak ngapain Tuhan yang balas ngerepotin, mending gua aja gitu kan. Kalau mungkin orang barat ya ngapain gua pakai pihak ketiga, gua aja bisa ngebales langsung. Kalau ngomongin soal balas-balasan tuh kan sebenarnya soal timbal balik sebab akibat karma dan lain-lain. Itu kalau dalam Islam tuh gimana sih? Soal karma itu memang ada gak kalau kalau di agama kayak di Buddha kan ini banget tuh Dapat karma. karmanya. Oh, Iya. karma baik, karma buruk. Kalau spesifik karma itu apa yang kamu lakukan itu bakal balik ke kamu Iya, kan, kalau gitu di kan. Kristen tuh ada tuh ya apa ya, kalau di Alkitab tuh yang soal apa yang kamu Lakukan. tabur Tabur tuai yang kamu tuai, itu kamu ya. tuai, Iya. betul. Nah, Dan mungkin karmanya orang Islam itu saat hari kiamat nanti gitu. Oh. Nah mungkin iya gara-gara itu juga kayak mungkin mempercayai banget pasti akan dihukum di akhirat, makanya kita ya udah
Kita sabar Udah deh, aja, pasti di aja akhirat balas ada gitu. pengadilan seadil-adilnya gitu-gitu mungkin ya. Iya betul. Tapi menurut gua itu jangan terlalu digeneralisir banget gitu karena jadinya kita jadi orang yang nerimaan aja gitu. Iya. Akhirnya ini kaum ini jadi bumerang juga kan buat Iya, buat agama itu sendiri jadinya kan. Bisa jadi. Itu titik fokus filsuf barat ngeritik kita gitu sih. Tapi gue kadang mikir soal timbal balik atau karma itu tidak selalu berlawanan gitu. Misalnya kayak kita dapat A, nanti kita akan dapat B gitu. Kadang-kadang bisa jadi kita C gitu. Kayak gini, misalnya gue pernah lagi sholat Jumat, di sebelah gue orang bau keringat. Gue bau banget orang itu samping gue gitu. Nah kalau misalnya mikirnya nanti timbal baliknya, siapa tahu nanti gue ketemu yang wangi gitu, ketemu yang bau. Ternyata malah gue ngebauin orang. Oh ternyata lu pas Bang. sorenya, nggak pas sorenya, jadi maksudnya itu Jumatan. Jumatan, karena gue sebelah gue orang keringatan bau ya. Terus Jumatan gue keringatan juga kan. Terus gue jalan kaki naik keringetan naik habis. Gue ngerasa badan gue bau. Terus gue ngebauin orang, kata gue, kenapa gue tadi siang dibauin orang terus sekarang gue ngebauin orang. Kok karmanya gitu? Oh malah lu baliknya gue mikir gitu ya. Kenapa jadi begitu gitu? nggak tahu tuh. Timbal baliknya bukannya Iya. yang Oh, langsung abis gitu ya? bahkan maksudnya bukan langsung Oh, yang, bukan yang kebalikan gitu. Kalau misalnya gue tadi dibauin, gue akan nyium wangi kan? Enggak nih, malah Lu yang ketimpaan bau. Malunya yang gue ngebawa malah orang. ngebauin. Ya karena lu ngejulit Gue tadi dulu, dibauin, Bang. gue ngebauin Lu orang. ngejulit dulu mungkin, ya kan? Mungkin. Iya kan? Mungkin. Ya tapi kan memang badan orang kayak kita kan berkeringetan, Iya. iya kan? Gampang. Oh, makanya minyak wangi lah. Orang gendut nggak minyak wangian tuh Minyak aneh. wangi, deodoran, ya kan? Boleh nih deodoran, boleh. Pikirnya bisnis mulu. Tapi terlalu nembak itu. Nggak smoothan. Secara flow tuh Minyak wangi. Iya, ya masa kan gue lihat brand ambassador orang yang cakep, cantik, ya kayak kita lah biar valid gitu deodorannya, ya kan? tapi kan sebagai representatif orang gendut tuh tidak meyakinkan di kamera kayak anjing. Ya tapi kan biar wangi, biar ada Kayak, faktanya. enggak kalau gitu. kita bertiga nih set ditampangin dari misalnya minyak wangi Nah, si Enggak wangi deh, itu gitu. kayak dari mukanya kelihatan bau gitu kan. Iya kan? Orang gendut mah kelihatannya bau aja. Secara iklan gak meyakinkan. Iya, secara iklan tuh tidak Kan meyakinkan. kalau misalnya parfum yang kampungnya cewek cakep, kita berasa seger gitu. Iya, kita kayak parfum masih seger wangi banget nih. nih. Iya. Ya, siapa tahu brand mau berbeda gitu ya. kayak kalau ini parfum bau asam. gitu ya. Kita mah Bau apa? bukan parfum cocoknya. Minyak urut kita. Iya, minyak Iya. Diterusin dong, diterusin. Iya, karena emang Sering pegel ya. Soalnya sering pegel, orang gendut sering Iya, pegel. iya. gue Diterusin. mau masuk tapi bingung gitu apa gitu. Udah bagus gue bridgingin tuh. Iya, kita mah Pegel-pegel, minyak iya. urut mah kita cocok kan. cocok daripada minyak wangi Daripada ya. minyak Iya. wangi. Karena orang gendut mah gampang pegel. Iya. Itu Gampang kita pegel. secara look juga orang pasti ngerasa pegel banget nih dia nih gitu. kayak ngeliat kita jalan capek banget nih kayaknya Iya. bawaannya gitu. Karena kita udah menampung beban berat kan. Iya dan kan orang aktivitas dikit aja capek. Gue sering pakai minyak urut ya. Kalau gue sering pakai hot cream. Oh Gue kalau juga. Lu apa? Gue hot cream Balsam. juga. balsam udah tinggalin deh kayaknya gitu-gitu. Oh, iya. Balsam gue dulu sih masih gue balsam tuh gue geliga. Oh. Geliga tuh. Tapi panas ya, panas. gak geli kan? Enggak. Gak geli tapi panas kan Geli aneh. Lu Harusnya panas gak? Harusnya panas gak? Jangan geli gak kalau Tapi lu tau gak kalau pakai geliga terus lu kena kipas angin dingin tuh. Iya, Dingin banget. Dingin Oh, banget. makanya lu Dipakainya panas nih. Tapi kalau ke tempat angin dingin Jangan kan banget. angin air juga dingin bang. Oh iya. Iya kena angin air kan. makanya habis itu lu kipasan dulu kan pakai geliga. Biar dingin, biar dingin. Tapi memang kita pegelan kan, pegelan. Iya. Apa Apalagi habis olahraga. olahraga apa? Iya kan, kalau gua pegel-pegel. sih Seneng gue termasuk yang seneng diurut gue. Urut. Gue diurut. Urut apanya? dia selalu ketawa ya. Kayak nanya apa aja tuh ketawa. Coba urut, pijet, refleksi bedanya apa?
Kalau urut, Urut, tuh pijet, menurut refleksi. gua Urut tuh urut gini, ini. gini. Jalan, urut jalan. Kalau Urut jalan. pijet Pijet Di apa? tekan. tekan. Oh, pijet tekan. Iya. Kalau Refleksi. Refleksi. Refleksi Oh, di kita dipegang terus Di- kita refleks. kalau refleksi sih gua lebih ke kaki sebenarnya. Iya, refleksi menurut gua yang Kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Tekan-tekan Kalau gitu. pijet tuh badan. Pijet tuh badan, sebadan. Tekan di badan. Kalau urut di badan tuh juga. badan juga tapi apa bergerak gitu, ngut diurut gitu. Lu kalau pijet urut gitu ada tempat itu nggak favorit? Kalau gue sih Gak usah disesat-sesain, diterusin aja. Ya udah, biarin aja. Iya, tadi kan biar semutan. masih disesat-sesat udah gua yang ke minyak angin juga nih. Gue nungguin Aan juga tadi kagak masuk bisa masuk. nih, kata gua. emang gak bisa nih dia nih. Iya. Udah kagak masuk-masuk kira orang masuk nih. Goblok emang. Kalau gua kalau di daerah Jaksel ya, gua tuh ada langganan Iya, sama Dika. Yoi. Ustadz Didi. Ya, kita ada langganan ini biasanya bekam ya sama bekam. Orang Sunda itu kan. Orang-orang Hot stone juga hot stone gitu Hot gitu stone. bekam gitu-gitu. Kalau lu ada nggak? Gua di Kalibata gua. Kalibata. Di bawah, di mall di bawah itu. Oh langsung ya? Di mall itu. Di Ada. mall di bawah Yang pakai apartemen. mesin itu enggak? Enggak, itu mah bandara anjing. Kursi, maksudnya. Oh, kursi. Itu mah bandara. Kursi MRT. pijet. Iya. Kalau gue kadang kalau lagi jalan-jalan Blok M kadang suka tuh yang di lantai bawahnya. Iya. Yang orang-orang Palembang. Betul, di Kalibata tuh di bawah sekarang banyak banget yang kayak gitu. Apa yang kursi-kursi yang ada palanya buat taruh gitu. Iya. Iya, ada. Itu banyak tuh sekarang Kalibata di Terus bawah. lu ngerasain gak kursinya lembab banget? Iya. Iya kan lembab banget. Ingat tuh. Jujur. Lembab terus kayak ada kadang bau gak sedap gitu-gitu. Kalau gua tadi abis pijet Di mana? di Cengkareng, Woi, Cengkareng. Cengkareng. Apa nama tempatnya? Telapak Mas. Oh. Family refleksiologi. Oh berarti Gokil. telapak mas berarti telapaknya pada jago-jago ya. Oh iya, Mas ya. Heeh. Gokil. Apa tuh istimewanya tempat lapak Mas? Iya ada refleksinya, Oh. ada pijetnya gitu. Oke. Sauna ada nggak? Nggak ada kayaknya. Oh. Belum ada. Boleh Berapa tuh. harganya paket-paketnya tuh? Mulai dari 80.000. Mulai 80.000. Refleksi. Lah murah banget gila. Murah banget. Iya refleksi. 60 menit. 80.000. Iya. 60 menit. Gue biasanya 80.000. cepet di atas cepet. Di atas cepet. Iya betul itu murah banget. Iya. 80.000 gua tadi. Di agama pijet itu gimana Ustaz? Memijat itu boleh, Ah, kan boleh kan ada bekam, kan ada Untuk kata medis, itu. balik Ah. lagi buat medis. Pas puasa boleh nggak kita bekam gitu atau gimana? Oh iya. Iya kan? Boleh Oh Bang. pas puasanya nggak boleh, jangan. Nggak boleh ya? Iya. Oh di bekam nggak boleh. Karena kan mengeluarkan Darah. betul. Secara sengaja. Secara Oh, sengaja. oke. Berarti habis setelah buka. buka baru boleh. Setelah buka baru boleh. Oke. Tapi kadang tuh tempat pijit ada yang ngasal mijitnya. Iya kadang di mata gitu-gitu. Ada sakit, ada gua. Kadang di kuping. Kadang di tangannya sendiri deh. Nggak pijit kita. Kok nggak berasa? Enak gak mas? Gitu dia nanya ke kita. Pijet diri sendiri tapi enak gak mas pijetannya? Nggak berasa Mas? Kalau saya berasa banget ya. Tapi tadi gua di telapak mas berasa banget. Oh berasa banget pijitannya. Buat orang gendut cocok sih. Kadang kan ada Iya yang ada orang yang nggak mau orang Megang gendut, kan? orang gendut. Iya. Gua saksi waktu Ilham masih 200 kilo dipijit. Di situ. Gua saksi. Oh. Di mana? Abang itu mijit pakai siku. Pakai sikut. Pakai siku. Oh. Gua nggak pakai martil. jatuhnya kayak benerin ruangan kalau pakai martil anjing. Kasian banget ngeliat abangnya Zubat. Iya harus double tuh kalau Berkeringetan kan, keringetan banget itu pasti. kalau orang gendut. Itu abangnya habis mijitnya dipijit juga dia abang. Iya. Sama temen deh. Terus kayak sia-sia bayaran dari gue ya. Habis itu Anjing lah. dikerok. Tapi kalau di Telapak telapak mas. mas enak banget. Oh enak tuh ya. Dia bisa untuk orang gendut. Bisa, Oh. ada. Gak ngeluh kan kayak Enggak, gendut nih. Ya. Mantep, mantep. Profesional ya. Bisa Kapan-kapan cewek kita main lah ke Telapak Mas. Iya, Ah, boleh. Kita bertiga ya. Kita advance kelapa kemas. Orang gendut mau pijit. Dia alamannya di Cengkareng, deket tuh dari bandara. Oh dekat telapak mas. Iya, Telapak Mas. Cari aja family refleksiologi Telapak Mas. Oke. Tapi gua kalau sukanya tempat pijet tuh habis itu ada jahe anget nih. Ada. Ada. Tadi karena gua puasa, Mas jahe anget, lagi puasa apa enggak? Puasa Mas. Oh iya, sorry ya enggak ngasih jahe anget. Oh Nah, gitu. terus Lo minta nggak minta kopi susu ada dibungkus. nggak? Astagfirullah. Dibungkus bisa kali. Enggak kayak gitu juga, Bang. Buat buka nanti. Cewek cowok bisa. Cewek cowok. Dia buka dari jam 10 sampai 10 pagi. Ya 10 pagi sampai 10 malam. Oh berarti Oke. pijet date bisa ya pijet date gitu misalnya sama istri Iya, sama istri. gitu. Oh iya. bisa. Anak ada nggak buat anak?
Buat anak kayaknya belum deh kayaknya. Tapi tempatnya bagus nggak? AC? AC enak suara-suaranya nyaman tiduran. 80.000 sih. 80.000 Mantep, AC sih mantap. 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 Yang mau ke bandara nih atau Oh pulang iya, dari luar benar. kota boleh. Jamaah Iya, umroh. Wah, bener. Pulang boleh mampir ke Cengkareng kan. Iya. Apa Telapak Mas? Lapak Mas. Mas. Mantap. Yaudah, kita sekarang kuis lagi. Boleh kuis lagi. Kuis lagi. Untuk segmen Kuis kita lagi. kuis lagi. Ayo. 5 pertanyaan ya tadi di di episode sebelumnya gue yang menang. Iya, Iya. menang-menang Iya. karena ini Iya. doang aja. Sekarang kayak Agak juga juri nih biar 5 pertanyaan ya. 5. Sebutkan 3 nabi yang termasuk ulul azmi. Ilham. Ilham. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Betul. cepet kalah cepet doang ya Mi. Eh, Cepet doang. Gue kita. lupa satu tadi. Lupa satu gue. Nggak bisa jawab, Ren. Tadi gue inget. Emang cuma 3 itu? Kan 5. Kan banyak. Iya, makanya Nabi gua lupa. Ibrahim, Nabi Nuh, Iya. nabi-nabi yang berdakwahnya tuh Oh. panjang. Nabi Daud, Nabi Daud. Mm-mm. Pokoknya berarti 25 rasul tuh belum tentu ulul asmi. Belum tentu ulul Oh, azmi. belum tentu. belum. Kalau umatnya nggak banyak karena ya? ulul asmi tuh harus pengikutnya Banyak. banyak. Atau apa kategorinya? Dakwahnya berat banget. Oh, dakwanya berat. Kok Nabi Lut berat. ulul azmi gak? Enggak. Oh, Kalau karena nggak Nabi berat. apa? Berat. Ngadepin kaum itu nggak berat. Dibandingin Nabi Nuh. Oh. Kalau Nabi Ibrahim mah dibakar. Nabi Nuh berat ya? Nabi Nuh berat. Karena Nabi dia dakwah 900. Apa yang disembelih Nabi apa nih lupa gua. Ismail. Ismail itu termasuk nggak? Karena berat juga karena dia apa? Nabi Ah, Ibrahim. pas lagi disembelih apa pas lagi bapaknya yang lagi jadi Iya, nabi? itu pilihan bapaknya. yang berat Heeh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa juga berat tuh. Nabi Yusuf berat gak? Kan ganteng dia. Enggak berat kan. Semuanya berat sebenarnya. Semuanya berat sebenarnya. Berat sih. Tapi mungkin waktu itu di zamannya umatnya lebih ngeselin yang nabi-nabi ulul asmi itu mungkin Artinya ya. emang apa sih ulul azmi? Iya. Paling utama pokoknya deh. Oh, ulul azmi itu utama. Oh. Nabi Oke. yang utama diutamakan utama. 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 Gue udah poin 1 nih. Iya boleh. Boleh Silakan lah. pertanyaan kedua. Dua. Kita bahas ulumul Quran sekarang. Surat pertama yang turun ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Aduh, gua lupa lagi namanya. Surat. Surat. Ayat. Kalau nggak surat ayat Pom. aja deh. Oh, iya. Apa Pon? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Salah, Razi kholaq. salah. Ilham. Alif Lam Mim. Salah. Ilham. Al-Kausar. Salah. Oh, kalau Kausar mah telaga Kausar. Jadi di ulumul Quran itu ada ayat yang pertama menandakan Nabi Muhammad menjadi nabi Oh, iya. dan yang menjadi rasul. Oh. Menjadi nabi al-alaq. Oh, Al-Alaq. Kalau Oh. menjadi rasul al-muddathir. Oh, yang Iqra itu pas lagi jadi nabi. Jadi nabi. Oh, Agak kalau rare, pas agak rare. Rasul itu Al-Mudasir. Apa itu Al-Muddatsir. Al-Mudasir? Agak rare nih yang ini agak Rare, rare, agak rare. rare, agak rare. Rare, Agak iya. rare. Rare. Nyata ya ayuhal muddathir kum fa'angzir. Oh, Aduh. apa menceritakan apa itu? Saya Menceritakan jadi Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu pulang ke rumah tuh menggigil, ya kan diselimutin. Oh, diselimutin Siti Diselimutin. Khadijah. Wahai orang-orang yang berselimut, Oh. bangun gitu. Ayatnya itu. Oke. Oke, gue masih 1 Oke, aman. oke, boleh. Lu pada masih 0 kan? Ya, gua pengen pertanyaan susah ya. Iya, Nggak- iya. itu Itu susah ya? gua pertanyaan Oke, gampang Gua kayaknya yang belum kita pernah kalah cepet itu iya. doang. Ayo. Belum sampai ilmu gua di sono. Oke. Perang pertama yang dilaksanakan Nabi Muhammad. Ilham, perang Badar. Betul. Yeay, Allah. dua. Iya, gua banyak kan nama perang Iya, perang perangnya Uhud, banyak, perang Badar. iya. Iya Kita kan, nggak tahu yang pertamanya Iya, gue. yang pertamanya itu. kan udah disebutin pertama. Iya, maksudnya gua bimbang mak. Yang ini yang pertama mana gitu. Nah. Kalau yang pelipisnya Nabi berdarah tuh apa? Di perang apa? Uhud kayaknya deh. Oh, yang sampai dia nadahin darahnya Darah, supaya iya, nggak ke tanah. jatuh ke bumi kan. Karena di perang Uhud tuh kita kalah. Iya. Oh, karena orang udah itu ya harta rampasan gitu-gitu Harta ya. rampasan. Di situ tergoda itu ya. turun dalil larangan untuk korupsi. Oh, yang di situ yang pamannya Hamzah meninggal? Kayaknya iya. Oh, Oh, yang itu kalau seandainya
darah Nabi itu netes ke Turun bumi. malaikat Malaikat ngegerak pada tuh. bergerak tuh katanya. Iya. Kalau yang Murka, malaikat si murka. pamannya Nabi Hamzah meninggal tuh ada dibunuh, tapi yang ngebunuhnya akhirnya masuk Islam. Tapi Nah, Nabi Muhammad itu memaafkan tapi tidak mau ngelihat orang Mau itu ngelihat lagi. orangnya itu. Oh, iya. Nah, iya. sampai akhir Gua hayatnya pernah. sedih tuh orang karena Nabi Muhammad tuh Nabi Nggak mau Muhammad nggak lihat. mau ngelihat dia Ah. karena ketika melihat dia tuh Keinget ingetin pamannya. kejadian pamannya itu kan. Iya. Nah, makanya itu yang bikin Nabi Muhammad masih ada manusiawinya gitu yang bukan Ya, Nabi Pemaaf aja banget. memaafkan. Iya, iya, iya. itu yang bikin. Oke, boleh berdua deh. Yuk. 2-0. Lu udah bersaing, gue udah menang. Ya Jatuhnya udah. gue yang menang. Belum tentu. Apa gua Kalau libas? gua sapu bersih nih 3. 3-2. Ya kan pertanyaan 5. Iya kan, ya kan udah gosong 1. Oh iya, kalau gua sapu bersih 2. Gue bisa 3 nih. Gua 3-in biar lu gak ada Ayo. kesempatan lagi. Oke, kita ke fikih lagi aja. Masya Allah, tabarakallah. Imam mazhab yang digunakan oleh Syiah. Kan episode lalu 4 imam tuh. Nah, ada 1 imam nih. Rujukan asal, Syiah. asal. Ya Allah. Asal dia. Asal. Apa ya? Abali, Andes. Salah. Hanafi. Salah. Jadi Bukan. cap cip disebut semua. Oh, berarti Itu kalau mah beda dari 4 imam imam. Ilham, Ilham. Imam At-Tamimi. Apa itu? Demi ada temen gue di Mesir namanya itu. Ilham At-Tamimi. Bukan. Enggak tahu. Waduh, itu terlalu Itu rare berat, ya. Iya, rare Terlalu banget rare. ini. Ilmu Kairo Siapa? ini. Ilmu Siapa? Kairo. Siapa? Imam Jafar As-Sodik. Mungkin pernah Oh, dengar. enggak pernah. Gua Habib Jafar gua pernah Iya. dengar. Gua selain Ustaz Jafar gue pernah dengar. Syekh itu gue taunya Syekh Abdul Qadir Jailani sama Syekh Imam Mohdor. Ya, yang rantai lagi. Yang rantai Rantai lagi. Kalau udah mohdornya mah. Udah lanjut, Ustaz. Lanjut, Tat. Yang kelima. Udah kita kalah dah. Iya, Kalah Ya lagi. terakhir Ya udah. habisin pertanyaan lu aja biar mereka berdua jawab. Oke. Istri pertama Nabi Muhammad. Popon. Apaan? Khadijah. Betul. gampang. Zero loh. Zero. Pakai peci doang. Ini pakai topi gua enggak pakai peci, tapi ilmunya lebih tinggi. Jadi terima kasih teman-teman Terima yang kasih. sudah nonton. Kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Ya. Ciao.